ini nanti Pak Sahat sebagai coach ya. Iya, betul. Kemudian Pak Jimmy sebagai coachnya ya. Nah, jadi kepada Pak Sahat setidak-tidaknya kan sudah ada materi yang mau pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan oleh si Pak Jimmy ya sebagai coachnya. Begitu juga Pak Jimmy mungkin sudah juga melakukan persiapan ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut masalah ini, ada yang saya tanya dulu dari Pak Sahat. Iya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak lakukan untuk melakukan kegiatan ini? Iya, kayaknya sebelum melaksanakan praktik ini perlu persiapan mengetahui alur-alur cerita itu Pak. Saya tidak rencana dan tanggung jawab kan. Ya, pertanyaan. 1 pertanyaan. Kemudian untuk Pak Jimmy, kira-kira Pak persiapan apa yang sudah Bapak lakukan? Pertama adalah materi yang saya bicarakan dulu Pak, karena saya kan bayar yang mau kita angkat lah. Iya, materi yang mau diangkat ini apa, tapi ya nantilah mana yang mau diambil, karena banyak sekali pikiran saya. Oke lah, kalau gitu juga karena waktu kita juga nanti terbatas, jadi saya persilakan kepada Pak Sahat selaku coach, kemudian Pak Jimmy selaku coachnya untuk melakukan kegiatan ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak Mas. Oke, selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi Pak. Ya, senang bertemu dengan Bapak pagi. Gimana kabarnya Pak Jimmy? Kalau isi Pak sehat Pak. Tapi pemikiran ini kalau ini Pak, karena ya berhubungan juga karena memang banyak pemikiran tentang ya banyak masalah saya di sekolah ya Pak ya. Makanya kita atur waktu hari ini ya Pak Jimmy, kita atur waktu, ada mungkin beberapa hal yang disampaikan, tapi mungkin ada 1 topik hari ini ya, yang mau Pak Jimmy sampaikan, kita mudah-mudahan dapatkan solusi. Kira-kira apa itu Pak Jimmy yang mau sampaikan? Saya mau cerita dari mana ya? Oke. Ini Pak, saya kan guru kelas 5 Pak. Iya. Kebetulan saya lihat akhir-akhir ini siswa saya khusus sekali kalau yang namanya belajar. Iya. Namanya belajar, apalagi kalau kita buka yang namanya ilmu pasti. Iya. Ya. Terus saya lihat juga diri saya semakin pusat kali ya, mengajarkan hanya buku, terus tak ajari hanya sekedar rumus-rumus, menghafal rumus-rumus. Ya saya lihat, saya berpikir ini Pak ya, saya sendiri pun sebagai siswa juga pastinya kan sama ini Pak ya, yang ada perubahan gitu. Jadi gimana lah ya, apa yang masalah saya ya? Ini saya bingung Pak, apakah di motivasi saya kah, apakah di RPP saya, atau cara saya kemarin bingung saya. Berarti yang saya tangkap, Bapak melihat ada suatu masalah lagi ya? Iya, ada masalah. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan di mana sekarang ini Pak. Artinya anak-anak Bapak lihat motivasinya pun kurang gitu Pak ya. Jadi itu yang mungkin kita gali dulu. Artinya harapan Bapak sebenarnya seperti apa, harapan yang Bapak harapkan sesuai itu yang Bapak bayangkan setelah pembicaraan kita hari ini. Namanya juga kita berulang Pak. Iya. Nah, saya juga katakan tadi saya merasa bosan. Iya. Saya ingin sekali kalau anak itu bersemangat, ceria. Terus saya pun yang mengajarkan itu mulai pasti ceria Pak ya, bawa suasana. Jadi tanpa kita sadari penanaman materi bukan hanya saja menghafal, tapi si anak itu harus terbangun dari coba dibayangkan, saya bayangkan nih Pak ya, kalau anak itu semakin tertarik harus menyampaikan materi udah senang ya. Iya. Oh iya, jadi saya tangkap tadi Pak, berarti ada masalah ya. Ada masalah, Bapak melihat bagaimana siswa itu tidak semangat belajar ya. Dan Bapak sendiri merasa bosan, ada kejenuhan ya. Iya Pak. Jenuh dengan situasi, kenapa lah murid ini tidak semangat belajar, tidak responnya positif gitu Pak ya. Jadi yang Bapak harapkan melalui pertemuan kita ini ada solusi lah Pak ya. Ada solusi, ada gambarannya yang mana yang saya buat sehingga terjadi dari sisi sporting tadi senang dengan belajar, saya jadi termotivasi. Oke Pak, jadi artinya Bapak tadi sebagai guru kelas 5 ya. Iya. Guru kelas 5 Bapak mengharapkan supaya siswa kelas 5 itu memiliki motivasi yang semangat belajar, dan mereka juga bukan hanya sekedar menghafal tadi Pak, menghafal teori, tapi ada semangat untuk mempraktikkan juga terus tadi pelajaran sains tadi Pak bilang ya. Iya.
Oke, kalau boleh tahu Pak, kira-kira kondisi sekolah Bapak seperti apa? Apakah mendukung atau Itulah Pak, karena kan sekolah kami itu baru ya. Apalagi kalau saya mau buat namanya kegiatan coba iya ya? Oh, belum ada jaringan instalasi gitu ya? Jadi terus kedua Pak, kebiasaan di tempat kami itu Pak, yang paling sering itu adalah biasa itu menghafal. Oh gitu. Kebiasaan saya ini baik juga Pak. Iya. Nah gambarannya sehingga tadi siswa hanya tahu yang menghafal udah dapat selesai. Intinya sudah ada pola dari dulu belajar itu hanya sekedar menghafal, Iya. ujian seperti itu Pak ya. Iya. Padahal yang Bapak harapkan tadi lebih dari seperti itu ya. Iya sih. Iya. Kalau kira-kira dukungan dari guru-guru atau kepala sekolah gimana? Kan Bapak kepingin ini supaya menerapkan hal-hal yang baru. Kira-kira Kalau dibilang dukungan sih Pak, kepala sekolah sangat luar biasa dukungannya. Tapi yang namanya juga kita manusia ya Pak ya. Nah, ya sekali dua kali dia bicara karena sama dia sudah dewasa ya. Iya. Kuranglah untuk teman-teman itu karena kebiasaan lama juga Pak. Iya, iya. Merasa nyaman dengan pola Dia yang baru. nyaman. Pak. Iya. Jadi gambarannya susah sih kadang menghubungi kadang ya. Dan hubungan pun kadang kita udah tabat seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, kalau dari orang tua murid itu kira-kira pernah nggak komunikasi Bapak dengan mereka? Sering Pak, sering. Iya. Bahkan orang tua murid yang sering mendukung kita ya. Nah, kalau Abdi tadi kita sering chat, sering kadang-kadang kalau ada orang tua murid yang tidak benar cara mengajar sama dia siswa ini ada yang dia nilai anak tiba-tiba rendah, dia bertanya kepada kita dulu. Sini saya yang jadi ngajarin si gurunya itu apa yang orang tuanya Orang dulu. tuanya. Nah, Iya. seperti itu. Artinya komunikasi dengan orang tua bagus Pak ya? Intens, Pak. Intens ya, jadi nggak ada masalah ya. Iya. Cuma yang saya tangkap tadi tetap Bapak berpikir kira-kira bagaimana ya caranya supaya proses pembelajaran ini tidak seperti dulu Iya, itu jenuh. dia, Pak. Iya. Iya Pak Jimmy, kira-kira kan Bapak pasti sudah banyak pengalaman ini, Iya. pelatihan, melalui diklat atau melalui guru penggerak gitu kan. Iya, Pak. Kira-kira yang Bapak bayangkan potensi apa yang Bapak miliki? Artinya kan Bapak harus dulu kan. Yang pertama potensi saya ini, Pak. Pertama sekali Pak ya. Iya. Nah, saya kan punya mitra ya, Pak. Iya. Ini mitra orang tua ini sangat luar biasa dari saya. Iya. Kedua, saya memiliki kemampuan merancang, tapi saya bingung rancangan yang mana, kan gitu. Di lain sisi kan saya pikir sekali sebenarnya jangan hanya sekedar hanya di kelas, Iya. tetapi saya akan melibatkan si anak itu misalnya contoh dari tegawaan, Iya. bawa ke pasar. Iya. Nah, tapi permasalahannya kalau saya sendiri yang bawa tanpa kontrol kan agak bingung Pak. Kalau saya bawa gitu kan. Nah, ini aja Pak yang jadi bingung saya. Jadi kalau kekuatan saya, potensi saya udah sampai ke situ Pak. Iya, berarti ada potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan Pak ya. Iya. Iya, iya. Jadi Pak Jimmy setelah memiliki potensi kira-kira apalah yang bisa Bapak lakukan lah. Yang kan harapannya tadi supaya pembelajaran itu tidak hanya di kelas menghafal. Yang terpikir Bapak apa yang mau Bapak lakukan dengan potensi-potensi yang Bapak miliki? Itulah Pak. Saya ingin mengutarakan kepada ibu kepala sekolah. Iya. Nanti kalau bisa saya minta dukungan dari Iya, kepala iya. sekolah supaya bisa mengerjakan tugas Iya, sejauh iya. bekerja sama kolaborasi. Nah, terus saya akan coba membangun ini Pak ya, mitra dengan masyarakat, melibatkan guru tamu. Iya. Mungkin perasaan saya begini Pak, kalau saya yang mengajar atau siswa guru yang lain yang mengajar mungkin udah biasa ya Pak. Iya. Di kejutan, kayak ada kejutan Iya, iya. di Pak tamu. Iya. Nah, terus setelah itu saya akan coba nanti komunikasi kepada pedagang sekitar itu atau orang tua murid yang berdagang ikut dulu ambil bagian di situ. Itu yang saya inginkan. Jadi sehingga nampaknya ada yang berbeda itu Pak. Dengan ada yang berbeda, suasana berbeda, saya harapkan si siswanya itu tertarik. Berarti ada tiga tadi Pak. Yang pertama Bapak akan komunikasi dengan kepala sekolah dulu. Iya, sebagai pimpinan. Kemudian Bapak akan merencanakan program untuk mengundang guru tamu tadi ya. Iya, Pak. Artinya berbagai profesi Bapak undang mungkin polisi, Iya, Pak. camat, kepala desa Jadi gitu bisa ya. ada seperti itu Pak. Usaha misalnya. Iya. Bahkan yang terakhir Bapak akan kerjasama dengan apa tadi? Orang tua murid ya. Ada sama paus itu Pak. Sama paus artinya kan itu hal
pasti membuat siswa itu tidak jenuh ya kan. Iya. Dia nggak akan seperti yang Pak bilang tadi, catat sana mengerjakan halaman ini, udah selesai PR ya. Saya mendukung itu Pak, artinya itu sangat bagus Pak. Atau kira-kira ada lagi Pak, supaya tidak bosan dan ilmu itu tidak hanya menghafal yang seperti Pak bilang tadi di luar dari Iya, itu. kegiatannya itu tadi Pak, tadi kan masih menyediakan utama. Iya. Ini menggunakan kegiatan tadi Pak, aktivitasnya nyata Pak ya, kalau bawa pasar. Iya, kehidupan langsung. Iya, kehidupan langsung. Atau mungkin bawa uang terdekat, kan jaga toko dulu di sini ya Pak. Jadi artinya ya pembelajaran itu di luar dari kelas. Iya, tidak fokus di Tidak kelas. fokus di kelas karena yang namanya kelas kan ada kejenuhan ya Pak. Iya. Kira-kira seperti itulah gambarannya maka seperti saya buat Pak. Iya, berarti tambah setelah kerja sama dengan orang tua, pelaksanaan pembelajaran nyata lah ya. Artinya ketika belajar tentang jual beli, kita bawa dia ke pasar gitu Pak ya. Pembelajaran tentang tanaman mungkin kita bawa dia ke kebun Pak ya gitu ya kira-kira. Atau ada lagi Pak kira-kira yang Sementara itu yang tertib di pikiran saya Pak. Jadi ada 4 tadi Pak yang saya tangkap. Yang pertama tadi Bapak akan segera konsultasi ya. Iya Pak. Ya, kira-kira kapan ini Pak Jimmy Bapak rencana mengutarakan isi hati Bapak ke sekolah ini kapan kira-kira? Rencananya Pak kan ini kan sudah PTS nih Pak. Iya. Ya, kalau PTS kan kita tenang Pak. Jadi kalau saya berencana nanti selesai ujian akhir semester, karena kan kita merancang. Iya, artinya penerapan semester depan. Iya, saya usahakan dulu konsultasi kedua dulu dengan kepala sekolah, minta pendapat dan arahan, terus nanti bagaimana distribusinya nanti dari kepala sekolah, itulah yang nanti akan saya coba secepatnya. Artinya secepatnya setelah setelah ujian semester ya, Iya. komunikasi dengan kepala sekolah dan setelah itu Bapak akan merancang program tadi ya. Iya. Artinya berarti program ini saya pikir sudah bisa dirancang juga Pak ya. Iya, sebenarnya rancangan sudah ada Pak. Iya, undang-undang. Ya, tapi kan kalau kita kan tidak melibatkan ibu kepala, nanti kita suruh juga Pak. Ini rancangan saya. Nanti kalau misalnya contoh ada arahan dan bimbingan yang ingin bertambah, nah situ Pak. Jadi rancangan Bapak yang kedua tadi saya tertarik. Kan ada guru tamu tadi kan. Iya, Pak. Kira-kira yang Bapak terpikir dan sudah komunikasi siapa-siapa aja Pak yang Bapak? Ini orang tua murid Pak. Kebetulan orang tua murid itu ada yang topi getah, Oke. ada topi sawit. Iya. Terus ada lagi pedagang pasar Pak. Iya. Baru itu lagi ada yang pedagang kelontong di rumahnya sendiri. Iya. Maksud saya seperti ini Pak. Kemarin kan mereka sudah pernah ya mengutarakan bagaimana kalau dua sekelompok. Si anak itu ada yang belajar mungkin mengamati di toki ini, Iya. belajar di toki itu, seperti itu lah kira-kira gambaran. Jadi mereka sebenarnya udah banyaknya mengasih masukan. Tapi kan konteks kegiatan ini kan harus ya kita lakukan di sekolah. Setelah kita harus melakukan itu. Artinya sejauh ini sudah ada komunikasi Pak ya. Bahkan orang tua yang menawarkan. Iya. Jadi makanya saya dari ini. Saya berada di mana kan gitu. Iya. Berarti komunikasi dengan orang tua sebenarnya ke Pak tadi udah lancar ya. Tidak sekali. Dan itu juga berhubungan dengan terakhir tadi membawa anak-anak ke kehidupan nyata ya. Iya. Kalau sebenarnya berarti saya tangkap ini intinya ini yang pertama tadi Pak Jimmy, bagaimana komunikasi dengan kepala sekolah yang intinya saya pikir. Artinya itu yang akan Bapak lakukan secepatnya ya. Atau gini Pak, mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak kayak mana menurut Bapak pandangan kepala sekolah sejauh ini? Apakah yang Bapak kan sudah sering komunikasi gini kepala sekolah, dengan responnya kira-kira seperti apa? Nah, ini Hal-hal seperti hambatannya Pak. Kepala sekolah itu inti yang namanya gimana ya? Kalau yang namanya agak ribet, beliau tidak tertarik. Iya. Apalagi yang melibatkan masyarakat. Mungkin sinilah saya yang harus meyakinkan Iya. sebenarnya pendidikan itu bukan hanya sekolah saja. Iya. Karena kan anak ini kan bukan anak kita aslinya ini, anak biologis kita, berarti anak kita bersama anak orang lain kan gitu. Jadi harapan saya dengan begitu, paradigma berpikir orang itu bisa berubah. Gitu. Iya, berarti saya tangkap Pak. Berarti hal yang terbesar sebenarnya Bapak hadapinya bagaimana meyakinkan kepala sekolah dan guru. Iya, Pak ini Pak. Karena saya pelajari tadi orang tua sebenarnya sudah welcome ya. Welcome dia, Pak. Dan mereka mau ya. Iya. Jadi saya pikir Pak Jimmy ya perlu cara tadi ya. Iya. Bagaimana cara pendekatan yang baru
dan menerapkan bagaimana pendidikan itu hal-hal yang sangat penting ya, dan tidak hanya monoton di kelas ya. Oke, atau ada kira-kira cara yang lain Pak? Mungkin pendekatan seperti apa yang Bapak lakukan setelah sekolah dengan guru? Ada hal yang terpikir supaya ini ada terpikir dari saya seperti ini. Bagaimana saya cari dulu model pembelajaran sosial media kan di kelas sekolah. Nanti saya kasih tonton sama ibu. Tolong Pak diperhatikan kayak cocok kita seperti itu. Ada yang sudah nyata, mana tahu hatinya terbuka Pak ya? Iya. Ya itu bagus itu Pak. Ya berarti itu bisa dilakukan nanti Pak ya? Bisa, tapi itu udah saya rencananya saya jumpa kepala sekolahnya, terus kita bincang-bincang dulu baru kita suguhkan sehingga mungkin udah terbuka. Iya, berarti di kepala sekolah itulah caranya Pak ya? Iya. Ya mudah-mudahan berhasil. Kalau untuk guru Pak gimana? Untuk guru ini dia Pak, saya bilang tadi kata Oga ya Pak ya. Ya saya harap dengan adanya tadi sebagai pelajaran sekolah itu waktu itu masa sekolah pendidikan arahan, saya rasa ya walaupun dalam keadaan terpaksa mesti akan berubah. Tergantung nanti bagaimana kita memberkeskan kepada guru saya pribadi, karena mungkinlah semuanya kita libatkan Pak. Iya. Pasti yang mana yang mau itulah yang kita libatkan Pak. Iya, berarti ya bisa tangkap artinya sebenarnya ketika kepala sekolah sudah memutuskan untuk dilakukan, mau nggak mau guru akan begitu Pak ya, pasti Pak. Oke lah Pak. Kira-kira ada Pak yang mau sampaikan lagi Pak Jimmy? Saya rasa saya sudah dapat gambaran nih Pak, Iya. bahwa saya harus menjumpai kepala sekolah karena intinya kan barat mengunci Pak Iya. Soalnya ya kuncinya itu Bapak itu itu. Jadi harapan saya ke depan yang mudah masih supaya itu bisa terbuka hatinya. Oke Pak ya, jadi sudah bisa ya Pak. Jadi permasalahan yang Bapak rasakan tadi sebenarnya ya sudah Bapak jawab sendiri. Artinya bagaimana meyakinkan kepala sekolah dengan keyakinan kepala sekolah dia mau menerima dan akhirnya menggerakkan guru-guru di sekolah Bapak untuk melakukan pembelajaran yang seperti Bapak harapkan ya. Oke, kira-kira itu Pak Jim, ada lagi Pak yang mau Bapak sampaikan? Sementara ini Pak, terkait saya udah pas tuh Pak, biasanya Pak udah tadi bilang yang saya akan lakukan Pak, akan depannya saya belum tahu nanti cuma hasilnya. Iya. Oke Pak, saya tertarik Pak, artinya tetap semangat Pak Jimmy ya. Artinya Bapak kan memiliki keinginan untuk berubah pembelajaran sekolah, sehingga cara yang pertama tadi pendekatan ke sekolah. Ya, semoga berhasil Pak ya. Nanti mungkin kita bincang-bincang nanti beberapa waktu depan. Saya ingin tertarik melihat bagaimana hasil komunikasi Bapak dengan kepala sekolah dan mudah-mudahan berhasil Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Saad dan Pak Jimmy ya yang sudah melakukan kegiatan coachingnya pada pagi hari ini. Ya, setelah saya amati dari beberapa tadi Pak Saad dan Pak Jimmy, ya, ini suatu hal yang sangat menarik. Si coach dan coachingnya juga saling berbagi informasi, ya bertanya soal-soal masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Jimmy ya. Oke, mudah-mudahan Pak Jimmy dan Pak Saad ini menjadi suatu pembelajaran kita ke depannya. Sebelum kita tutup untuk kegiatan ini, di sini saya mau merefleksikan dulu dari kegiatan ini. Mungkin hanya refleksi aja ya. Mungkin ada manfaatnya, gimana manfaatnya dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya silakan dulu untuk Pak Saad untuk merefleksikan kegiatan kita, kira-kira apa yang Bapak tangkap, Bapak ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Saad. Ya, terima kasih Mas. Jadi setelah saya melaksanakan coaching dengan Pak Jimmy, justru saya mendapat pembelajaran Pak. Pembelajaran baru ya. Iya, apa yang disampaikan Pak Jimmy mengubah hati saya juga. Iya betul. Pak Jimmy mulai semangat untuk memberikan perubahan sekolah. Dan artinya itu menjadi dorongan bagi saya juga. Ya, apa yang disampaikan Pak Jimmy menurut saya itu lebih juga memberikan pembelajaran yang terbaik di sekolah dengan perubahan-perubahan Pak, itu yang saya tangkap. Di manfaatnya sangat baik sekali Iya, ke depannya. Kalau untuk Pak Jimmy gimana Pak? Terima kasih Pak Pansa sudah kesempatannya. Setelah saya diuji oleh Pak Saad, saya merasa kalau apa yang dilakukan Pak saat ini tidak seperti yang
saya bayangkan. Nah, selama ini pembayangan saya kalau yang namanya kucing, bahasa kerennya itu supervisi, biasanya itu malah dilabeli itu. Nah, terus Bapak Sahat memberikan pertanyaan, menggali apa yang saya inginkan, terus apa yang harus saya lakukan. Dengan sendiri saya gimana ya, dibikin bebas nih, ekspor nih, apa ya yang saya lakukan. Oh kayak begini, sudah saya itu keluar semua. Terus saya merasa setelah saya dikucing oleh pasar, banyak hal yang saya tergugah di hati saya. Ternyata apa ya, semangat saya semakin bertambah. Kehidupan yang saya rasakan tadi kayak bosan gitu, tiba-tiba ini kehidupannya ini udah berbeda nih. Beban saya ini udah berkurang nih kayaknya Pak. Jadi tujuan dari yang saya inginkan jumpa dengan Pak Sahat ini, supaya saya termotivasi, ternyata cukup mengambil suatu apa ya, suatu harga yang baik Pak. Kira-kira itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, terima kasih Pak Sahat dan Pak Jimmy yang sudah melakukan kegiatan pada pagi hari ini dengan baik, sehingga apa yang dirasakan selama ini oleh Pak Jimmy, akhirnya Pak Jimmy itu dapat mengutarakan, dapat menceritakan, ya berbagi kepada kita semua. Begitu juga dengan Pak Sahat, ternyata Pak Sahat itu dapat menggali apa yang sebenarnya jadi permasalahan oleh Pak Jimmy ya. Tapi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Sahat, akhirnya Pak Jimmy itu seperti mendapatkan sebuah jalan keluar, tapi yang jalan keluar itu kita temukan dengan sendirinya kan itu, bukan dorongan dari orang lain, tapi yang keluar dari hati nurani Pak Jimmy sendiri ya. Oke, jadi cukuplah sampai di sini dulu pertemuan kita ya Pak, karena waktu juga terbatas. Jadi terima kasih atas ke Pak Sahat dan Pak Jimmy yang sudah melakukan coaching-nya pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan sebuah pembelajaran yang terbaru bagi kita. Mungkin sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.